Pernah tidak kita menjudge seseorang, misalnya dengan sebutan pelit atau serakah, hanya karena pemberiannya itu kecil? Misalnya dalam partisipasi pembangunan gereja, kita melihat daftar, wah si A ini ternyata pelit sekali ya, masa sumbangannya cuma segitu? Padahal dia kan banyak duit. Nah, seringkali kita itu terlalu cepat menilai orang lain pelit atau serakah hanya karena pemberiannya itu tidak sesuai dengan standarnya kita. Tapi mari kita periksa diri kita sendiri dulu. Di saat kita menghakimi orang lain serakah, pelit, nah kita sendiri bagaimana? Kita kerja ingin gaji yang besar bukan? Kita investasi ingin untung besar bukan? Atau kita bekerja keras siang malam untuk menghasilkan uang yang banyak bukan? Tujuannya untuk apa? Ya jujur saja, kita sendiri juga menginginkan kehidupan yang lebih nyaman. Misalnya ingin ganti mobil yang lebih bagus, ingin rumah yang lebih besar, atau kita ingin membeli barang-barang yang sebetulnya barang yang lama masih layak dipakai. Pertanyaannya, bukankah keinginan semacam itu juga adalah wujud lain dari keserakahan? Kita sering membungkus keinginan materialistis kita dengan istilah rohaninya itu berkat Tuhan. Sementara kita menilai orang lain pelit atau serakah. Nah, kemunafikan inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 dalam perumpamaan selumbar dan balok. Selumbar itu adalah serpihan kayu yang sangat kecil yang terbang ke mata. Selumbar itu adalah gambaran kelemahan atau pemberian orang lain yang kita anggap kurang itu. Sedangkan balok itu apa? Balok itu adalah kayu besar untuk menyangga atap rumah. Balok itu adalah gambaran materialistis, cinta akan kenyamanan, dan kesombongan rohani dalam mata kita sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk melakukan self-audit, periksa diri sendiri dulu sebelum kita mengaudit moral orang lain. Bisa jadi kita itu lebih parah dari orang yang kita hakimi itu. Nah, lantas apakah ini berarti kita tidak boleh punya nalar kritis? Apakah kita tutup mata saja kalau ada yang salah? Nah, tentu tidak. Yang dilarang Tuhan Yesus itu adalah sikap menghakimi untuk menghukum, dengan maksud merendahkan martabat orang lain. Nah, etika Kristen memanggil kita bergeser dari menghakimi untuk mengeksekusi menjadi mengevaluasi untuk memulihkan. Jadi kalaupun kita melihat saudara kita terjebak dalam gaya hidup yang salah, pendekatan kita bukanlah menghakimi mereka di belakang, tetapi kita mendoakan dan merangkul mereka. Mengapa? Karena kita sadar sesungguhnya kita sendiri pun memiliki godaan dosa keserakahan yang sama. Lalu, bagaimana kita memberi keadilan dalam menilai orang lain? Nah, dalam teologi Kristen, keadilan sejati itu selalu berjalan bersama dengan kasih karunia. Keadilan menuntut kita untuk melihat fakta secara objektif, tetapi kasih karunia menuntut kita mempertimbangkan motivasi di balik tindakan seseorang. Jadi orang yang kita hakimi pelit atau serakah itu bisa jadi sedang mengalami kesulitan keuangan, sedang hemat mati-matian untuk melunasi hutang-hutangnya, atau trauma masa lalu yang tidak kita ketahui. Menghakimi dengan adil berarti kita menahan asumsi negatif dan memberikan ruang untuk empati. Sadarilah bahwa satu-satunya hakim yang berhak memegang palu adalah Tuhan, yang mampu melihat hingga ke kedalaman motivasi hati seseorang.
Jadi sebelum kita terlalu cepat menilai moral orang lain, mari kita periksa diri kita sendiri dulu. Sudahkah kita mengeluarkan balok dari mata kita? Saya Sobat Dipan, salam bijak beretika untuk Anda.